aliran air tersebut. Nah, tetapi tetapi kita seringnya atau karena kebiasaan itu apa ya? Mata kita melirik atau menengok eh apa? Apa sih yang akan dibawa oleh air ini gitu? Apa sih barang apa atau apa ya? Benda apa yang akan ikut hanyut di dalam aliran ini? Nah, kita kayak menunggu-nunggu. Gitu, mata kita nengok nunggu apa sih yang akan datang yang akan ikut mengalir di aliran air ini gitu. Lalu pada saat yang terbawa aliran itu adalah bunga yang cantik, yang bagus gitu. Oh, bagus sekali itu bunga yang tadi muncul di depan mata kita, mata saya gitu. Lalu kita ikuti, mata kita mengikuti bunga yang ikut arus itu. Mungkin sampai nggak kelihatan gitu ya. Nah, begitu seterusnya. Nah, bahkan kita lupa karena banyak sekali benda aliran apa ya benda-benda atau sesuatu yang ikut hanyut di dalam aliran air itu. Sehingga kita cenderung melihat apa sih yang akan datang gitu. Nah, pilihannya hanya ada dua. Kalau enggak jelek atau suka sesuai selera kita, disukai atau ditolak gitu ya ya yang dua hal itu gitu. Kalau ditolak ya kita menunggu yang lain, yang bagus yang akan mengalir di aliran air itu apa gitu, yang jelek tadi kita lupakan gitu. Segera kita lupakan atau kita nggak risaukan lagi, nggak pedulikan lagi. Entah mau hanyut atau mau apa berhenti sejenak gitu ya kita apa namanya kita nggak peduli gitu tapi kalau yang bagus kita ikuti nah kebiasaan kita sehari-hari habit kita juga baik dibentuk oleh lingkungan maupun dari bawah sadar kita memori kita yang tersimpan di otak kita itu cenderung seperti itu cenderung terbiasa seperti itu maka, maka dari itu, karena kita tahu bahwa itu juga mungkin manfaatnya tidak terlalu banyak, merisaukan apa yang akan datang dan menyesali atau eh, apa ya, melekati yang sudah lewat-lewat itu juga nggak terlalu banyak manfaatnya, maka eh, saatnya kita untuk peduli pada yang saat ini gitu. Yang saat inilah yang kita pedulikan, yang now, yang sekarang inilah yang perlu kita pedulikan. Karena pada dasarnya ya hidup kita sebenarnya ya di saat ini. Di saat ini, saat sekarang ini gitu. Karena kebiasaan saja kita merisaukan yang lalu dan yang akan datang gitu. Sehingga kita membutuhkan treatment. Pikiran kita membutuhkan treatment, membutuhkan komunitas seperti ini misalnya saling membicarakan hal-hal mengenai kesadaran seperti ini misalnya kemudian kita ikut retreat sesekali misalnya hmm, atau ya kita bisa mempraktekannya sesering mungkin untuk kembali ke saat ini sekarang. Karena tidak apa ya, tidak memungkiri, tidak bisa menghindari keseharian kita dengan aktivitas kita demi sosial, demi pekerjaan, demi apa ya? Demi kehidupan di masyarakat ya emang itu harus kita jalani ya memang itu kita harus jalani memiliki rencana-rencana masa depan masa yang akan datang atau mempelajari masa yang lalu sebagai eh,
sebagai pengetahuan untuk mengantisipasi masa-masa yang akan datang, ya itu memang diperlukan. Itu memang apa namanya ya, digunakan untuk survive, untuk bertahan hidup, ya, untuk bertahan hidup baik mungkin apa ya, bertahan hidup di kehidupan yang sekarang maupun ya untuk melanjutkan yang akan datang. Tetapi ada alternatif lain. Ya, ada alternatif lain bahwa kembali ke masa sekarang, ya kembali ke masa sekarang, ke saat ini, fokus pada saat ini, merenungkan atau menyadari yang saat ini itu dari aspek mental, dari aspek batin itu mengembangkan batin. Kalau yang masa lalu dan masa yang akan datang itu cenderung untuk survive, untuk bertahan hidup, untuk bersosial. Itu masih ada gunanya juga, masih masih berguna, masih baik. Apalagi kita juga memiliki pengetahuan-pengetahuan yang baik, bukan bukan yang menghancurkan, bukan bukan yang tidak peduli, tidak. Kita masih mengingat masa lalu untuk berbuat baik misalnya. Untuk misalnya kita mengingat perbuatan baik di masa lalu, lalu menyenanginya, ingin mengulanginya di masa depan, itu masih baik. Itu masih sesuatu yang berguna. Mungkin berguna bagi masyarakat, berguna bagi lingkungan sekitar, berguna bagi diri sendiri juga. Nah, itu masih masih ada gunanya. Tetapi itu tidak cukup. Tidak cukup. Itu hanya untuk bertahan saja, bertahan hidup. Bertahan hidup itu cirinya ya misalnya, oh nama kita menjadi besar, menjadi dikenal orang, menjadi baik gitu. Nah, secara apa ya? Secara manusiawinya gitu kita butuh itu gitu ya. Masih butuh itu. Kita belum belum suci, belum belum tercerahkan total gitu ya, tapi kita masih butuh itu. Nah, itu survive kita masih berguna gitu. Daripada kita apa namanya? Kita tidak memikirkan itu, tetapi kita dikenal sebagai orang yang jahat, dikenal sebagai orang yang tidak peduli misalnya. Nah, itu kan lebih buruk lagi di masyarakat gitu. Jadi tidak lebih berguna. Nah, tetapi yang baik-baik, yang yang berguna untuk survive tadi itu belum cukup, tidak cukup. Nah, untuk pengembangan batin, aspek pengembangan batinnya ada di masa sekarang. Me, apa, menyadari keberadaan eksistensi kita di masa sekarang. Makanya temanya No Time Like the Present itu nggak ada waktu yang sekarang ini seperti ini itu nggak ada. Bahkan pada konteks yang pelajaran bahasa Inggris tadi ya, begitu saya selesai ngomong bicara ini, yang tadi semenit yang lalu, mungkin 1 detik yang lalu itu sudah menjadi masa lalu, sudah menjadi masa yang sudah lewat. Mungkin beberapa saat yang lalu saja sudah menjadi hal yang lewat. Maka dari itu, fokuskan pada sekarang. Bayangkan kalau kita bicara bicara yang pada saat sekarang penuh kesadaran. Berpikir yang sekarang pada saat yang sekarang penuh kesadaran. Misalnya, hanya hanya menyadari pada saat yang sekarang. Nah, misalnya seperti itu. Pada konteks yang lebih luas atau pada contoh yang lebih luas, saya eh, saya ambil contoh seperti waktu kita tadi bermeditasi. Tadi instruksinya adalah menyadari keberadaan napas yang paling mungkin, yang paling kasar di dalam jasmani kita adalah napas. Maka kita dapat merefleksi kembali apakah
pada saat kita memperhatikan napas itu benar-benar di saat ini fokus pada napas yang sedang diamati. Apakah tidak tanda petik tergoda untuk mendengar suara-suara di luar sana? Kalau di tempat saya ini di pinggir jalan banyak mobil yang lewat berisik, bising, bising gitu ya. Nah, apakah saya tidak tergoda mendengarkan suara itu, fokus pada napas, atau saya menutup kuping saya supaya tidak terdengar suara itu, suara-suara yang lewat itu, karena saya sedang fokus pada napas dalam kehidupan sehari-hari tidak mungkin itu. Ya, tidak mungkin itu. Landasan indera kita menangkap objek sedemikian riuhnya. Kita nggak bisa memaksa menulikan telinga kita hanya fokus pada indera mata kita melihat objek yang sedang kita amati. Nggak bisa seperti itu. Apalagi pikiran yang dikatakan pikiran ini sangat liar. Pikiran ini kecepatannya katanya sepersekian mikrodetik gitu kecepatannya. Jadi munculnya sesuatu baik ingatan maupun rencana-rencana itu bisa secara sporadis cepat bertumpuk-tumpuk gitu ya. Bertumpuk-tumpuk antara menang indera melihat mata melihat objek, kemudian telinga mendengar suara, atau kulit merasakan sensasi sentuhan misalnya, atau lidah, atau pikiran bisa memunculkan atau bisa muncul apa saja. Nah, itu tidak tidak bisa kita hindari kemunculannya atau kedatangannya. Nah, maka dari itu kita butuh butuh objek dominan pada konteks meditasi. Pada konteks meditasi kita butuh objek dominan. Paling mudah objek dominan ya ambil objek pernapasan. Tadi sebenarnya ada lanjutannya, instruksi saya di awal tadi ada lanjutannya. Memang pada starting point-nya di awal kita menentukan objek napas, tetapi begitu waktu berjalan, mengarus gitu ya, waktu waktu berlangsung, muncul pikiran mengenai ingatan kejadian tadi pagi di tempat kerja. Nah, misalnya seperti itu. Pada konteks meditasi kesadaran, kita tidak perlu menolak itu. Kita tidak perlu menolak itu. Yang bisa kita lakukan adalah tetap waspada, tetap sadar bahwa objek yang tadi dominan kita tentukan di awal yaitu pernapasan, sekarang ini beralih ke ingatan, berarti di pikiran kita ya, keingatan, itulah yang menjadi objek dominan selanjutnya. Nah, itu sekarang menjadi saat sekarang ini yang apa ya? Yang present sekarang gitu ya. Yang yang tadi napas sudah nggak menjadi present lagi. Yang menjadi present sekarang adalah realitas pikiran kita dengan objek ingatan. Nah, dengan objek ingatan. Lalu apa yang harus dilakukan gitu? Apa yang harus dilakukan? Cenderungnya pikiran kita jatuh pada biasanya kan eh, indera menangkap objek, indera menangkap objek berarti indera mental kita, batin kita menangkap menangkap objek yaitu ingatan, ingatan peristiwa, kejadian, orang dan lain-lain, pokoknya ingatan.
lalu muncul perasaan. Perasaan perasaan itu hanya tiga. Suka berarti ingin dilekati, kemudian tidak suka ditolak atau dihalau gitu, dibuang atau netral. Nah, munculnya itu paling. Kalau ingatannya tadi menyenangkan, kita cenderung melekati, melekati, bahkan muncul perkembangbiakan pikiran yang berikutnya, yang sebenarnya itu sudah enggak eh, tidak sudah tidak at the moment, sudah tidak berada pada saat sekarang sebenarnya, karena pikiran kita sudah berkembang biak. Misalnya berkembang biaknya itu melanjutkan cerita ingatan itu gitu ya. Misalnya tadi ditegur atasan, aduh tadi harusnya saya menjawab begini, harusnya begitu supaya dia tidak salah paham, maka saya harus menjawab begini. Tadi itu kan barangnya saya taruh di sini. Nah, itu tuh berkembang biak. Itu sudah itu sudah bukan eh, sadar lagi gitu ya. Sudah tidak sudah tidak sadar lagi. Itu sudah melamun mungkin melamun gitu ya. Jatuhnya sudah melamun. Sudah ya otomatis tidak apa ya? Tidak berada di saat sekarang gitu. Maka maka dari itu nah lalu muncul apa ya? Kesadaran lagi bahwa oh, saya ini sudah melamun. Oh, saya ini pikiran saya udah berkembang biak liar kemana-mana. Nah, sebenarnya sudah cukup menyadari momen bahwa pikiran juga sedang melamun. Nah, kembali ke itu. Mungkin ada suara yang perlu di apa ya perlu menjadi objek yang dominan, atau kalau tidak ada tidak ada gitu ya, tidak ada dalam arti tidak mendominasi eh, indera-indera kita, ya kembali ke napas saja. Mungkin bertahan bisa sedetik 2 detik napas, kemudian muncul lagi yang lain ya. Mungkin ini mungkin indera perasa ya, indera misalnya tubuh kita merasa dikerumuti semut misalnya. Nah, gitu. Nah, itu menjadi dominan lagi. Aduh, ini semut. Mau atau jangan-jangan ular. Jangan-jangan ini kecoa, atau jangan-jangan saya kan takut sama kecoa, atau macam-macam. Muncul berkembang biak sampai menggelisahkan. Nanti mungkin juga lenyap lagi gitu ya. Ternyata mungkin hanya semut yang lewat saja, sekedar lewat aja. Nah, tapi kalau kita tidak apa tidak sering atau tidak terbiasa dengan latihan eh, pada saat sekarang mendudukkan atau menarik kesadaran kita di saat sekarang, kita cenderungnya segera ingin melihat apa sih, ada apa sih, yang gitu. Itu kayak refleks aja gitu, cepet aja gitu. Karena kita terbiasa seperti itu, terbiasa menutupi hal yang nggak kita sukai, yang mencurigakan. Kita punya 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 apa ya? Punya pengalaman dari masa lalu bahwa kalau kulit kita kena gremet-gremet, kena kena ini itu kayak kena binatang. Oh, itu bisa berbahaya. Itu bisa bisa digigit serangga yang berbahaya, yang mematikan, yang ini. Nah, pengalaman-pengalaman baik yang alami sendiri maupun ditonton maupun dengar dari orang lain itu semakin apa ya, semakin meresahkan gitu. Nah, makanya kita cenderung menolak, segera melihat kayak gitu tuh eh, apa ya, menjadi normal, menjadi biasa gitu. Nah, karena kebiasaan kita memang seperti itu. Nah, pada konteks meditasi ya sebenarnya oke, kita amati, kita lihat, andaikan mau melihat ya lihat, tapi dengan kesadaran bahwa oh,
ini ada keinginan untuk melihat, ada keinginan untuk menghalau serangga itu, ada 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 mental atau batin yang enggak suka dengan apa ya, dengan binatang yang merambat ke kulit kita misalnya. Nah, itu tuh diketahui. Pada saat batin mengetahui segala macam aktivitas itu, walaupun rentetannya panjang, kejadiannya itu banyak hal gitu ya, itulah yang eh, disebut pikiran atau batin kita itu pada saat sekarang. Nah, jadi yang disebut pada saat sekarang itu bisa bisa jadi kalau dibuat eh, garis gitu berupa rentetan yang sangat panjang kalau mau diceritakan pada saat pengalaman dialami langsung itu hanyalah satu titik 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 masing-masing titik gitu. Tapi pada saat saya menceritakan begini itu menjadi satu cerita, menjadi satu garis yang panjang gitu. Nah, itu mengenai eh, bagaimana prosesnya kita bisa berada di saat yang sekarang. Karena sudah tidak ada lagi saat yang sekarang. Begitu saya sudah ngomong selesai pada saat yang sekarang, udah menjadi masa yang lalu. Nah, kalau kita sering-sering atau apa ya, durasi, kalau dilihat dari sisi waktu, durasinya itu cukup panjang, sering-sering berada pada saat ini, pada saat yang sekarang, maka mungkin ya kita tadi yang dikatakan oleh Bu Wileng, oh ada perubahan sikap, ada perubahan cara memandang kehidupan mungkin. Nah, itu namanya manfaat-manfaat. Nah, pada konteks meditasi kesadaran, mungkin kita pada saat menyadari keberadaan saat ini, mungkin kita nggak peduli tentang manfaat-manfaatnya. Tetapi ya itu mungkin ya otomatis manfaat-manfaat menjadi tenang, menjadi lebih damai mungkin, atau menjadi kata di bahasa Jawa itu semeleh, dalam arti menerima tetapi aktif dengan menyadari apa yang ada begitu ya. Nah, itu mungkin mm, melegakan gitu ya. Mungkin yang bisa melihat adalah orang lain, orang-orang sekitar kita, mungkin keluarga kita atau anak, istri, suami atau teman-teman kantor misalnya, teman-teman kerja, teman-teman komunitas, teman-teman organisasi. Misalnya yang bisa melihat ya orang-orang seperti itu, tetapi pada 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 prakteknya kita mungkin tidak mengharapkan itu, tidak bertujuan untuk mencapai itu, ingin ingin seperti itu, karena kita hanya berada pada saat ini sekarang, sekarang menyadari dengan sepenuhnya hanya hanya ada rentetan pengalaman indera-indera kita. Indera mata kita menangkap objek, menangkap bentuk. Kemudian ada batin kita yang mengetahui bahwa oh itu benda ini. Karena kita sudah memiliki pengalaman di masa lalu bahwa yang namanya seperti itu kota ada tulisannya itu namanya buku. Ya, menangkap menangkap itu. Lalu muncul buku bagus ya, buku jelek ya. Nah, itu sudah perasaan. Nah, kita juga menyadari perasaan itu juga bahwa oh ini hanya perasaan. Baik, buku ini bagus, buku ini menyenangkan, tapi itu juga berubah, tidak perlu dilekati. Nah, kesadaran-kesadaran seperti itu otomatis akan muncul atau mungkin perlu dilatih gitu ya. Kalau belum belum terbiasa ya perlu dilatih. Akan muncul bahwa
diri kita yang memandang, yang menyukai, yang kita anggap ada, ini menyukai sesuatu yang kita tangkap dari indera mata kita itu berubah, kemudian objek yang kita eh, persepsikan memberi perasaan yang menyenangkan, dalam hal ini buku tadi contohnya, itu juga berubah. Lama-lama mungkin warnanya buram atau rusak dimakan usia atau kena eh, air hujan menjadi rusak dan lain-lain. Semua berubah. Objeknya berubah, saya yang memandang, diri saya ini yang memandang juga berubah gitu. Nah, itu dari pengalaman melihat, pengalaman mendengar juga demikian. Pengalaman mendengar, pengalaman mendengar eh, berarti indera telinga menangkap objeknya suara, kemudian ada batin yang mengetahui bahwa itu suara. Oh, itu suara, bahkan suara motor. Padahal belum tahu, mata nggak lihat itu bentuk motor. Tetapi batin kita, mental kita menyimpan memori bahwa yang suaranya seperti itu adalah motor, gitu. Itu yang waktu itu saya katakan itu namanya persepsi. Kita memiliki gambaran pikiran mengenai objek itu. Nah, itu suara. Kemudian yang lain juga sama. Indra perasa, lidah juga makanan yang kita rasakan. Jadi indra lidah kita menangkap objek, menangkap objeknya itu rasa, gitu ya, menangkap objek rasa yang yang mengenakkan. Nah, baru dimuncul perasaan karena enak ya berarti suka. Nah, tetapi dengan menyadari bahwa pada saat sekarang ini kita sering menyadari bahwa perasaan itu juga berubah, makanan yang kita rasakan itu juga berubah. Kalau kita nanti pergi ke tempat itu lagi di lain waktu, rasanya bisa seperti itu lagi atau berubah tergantung juru masaknya berganti atau tidak. Nah, macam-macam banyak faktor yang menyebabkan perubahan. Nah, sebenarnya ya itulah rentetan peristiwanya. Tidak tidak ada yang permanen, baik yang kita tangkap melalui indera mata, telinga, hidung, lidah, kulit, maupun pikiran kita. Nggak ada. Nggak ada yang permanen. Karena tadi kita sering-sering menyadari hanya pada saat ini. Itulah yang ada. Hanya pengalaman melihat, hanya pengalaman mendengar, hanya pengalaman membaui, hanya pengalaman indera-indera sebenarnya. Hanya pengalaman indera-indera saja. Nah, jadi apa yang perlu dilekati? Masa lalu yang menyenangkan, apa yang perlu ditolak? Masa lalu yang tidak menyenangkan, apa yang perlu dilekati? Rencana-rencana yang bagus-bagus di masa depan. Kemudian kalau tidak terlaksana ya kita menjadi nggak suka atau membencinya, menolaknya, atau menyalahkan sana sini gitu, atau bagaimana? Kembali ke pilihan kita, pilihan hidup kita, mau sekedar survive, bertahan saja, bertahan demi sosial, demi lahir kembali, demi lahir kembali di kehidupan yang lebih baik mungkin gitu ya, atau ini, atau mendapatkan nama yang baik itu survive, atau kita kita mau batin yang lebih berkembang, batin yang lebih bebas, batin yang lebih damai, batin yang lebih apa ya, lebih
terbuka mungkin, batin yang lebih menerima segala macam ini gitu. Segala macam pengalaman pengalaman indera ini dengan berada pada saat ini, di sini dan sekarang. Begitu Bu Wileng, apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang mau berdiskusi, dipersilakan. Hmm, ya, jadi being present ya. Jadi eh, mulai dari meditasi ataupun sepanjang hari. Tadi kan ada pilihan ya. Kita mau Ya, melekat terhadap apa yang udah lampau, masih kita eh, pikirin, baik itu yang ada manfaatnya maupun nggak ada manfaatnya, yang ke depan juga ya. Atau kita mau enjoy kita punya life dengan menikmati saat ini. Kira-kira kayak gitu ya, Mas Walu ya. iya, Dan menikmati iya, saat ini, baik itu yang kalau secara kasar mungkin menyenangkan ataupun yang secara kasar tidak menyenangkan. Nah, prinsipnya adalah bagaimana eh, kita bisa menikmati ya apa yang ya, kita anggap menyenangkan ataupun kita ya, tidak menolak apa yang tidak menyenangkan sehingga eh, kalau kita sudah mampu untuk tidak menolak, mungkin itu yang ada satu pencapaian ya. iya. Mungkin saya menggarisbawahi misal kalau menikmati mungkin cenderung pada ada subjektivitas gitu ya. Hmm, Ada subjektivitas yang cenderung suka gitu ya. Kalau jadi kata ini sulit ya. Kalau menikmati itu kayak nggak netral gitu. Nah, hmm, mungkin saya menggunakan kata yang lebih tepat itu menyadari. Menyadari itu lebih netral, hmm. tidak jatuh pada menyenangi saja gitu ya. Menyenangi, menyenangi itu sebenarnya juga melekati. Bisa juga menikmati gitu. Mungkin ini anak-anaknya itu Kalau kita cenderung pakai istilah ya plus atau minus ya enjoy aja gitu ya. loh. Iya, betul. Nah, tadi makanya Ibu mengatakan tadi yang menolak tadi, makanya ada sandingannya. Begitu begitu ada kata menikmati, jangan lupa ada kata menolak ini. Jadi karena harus dipasangkan bahwa pada dasarnya itu munculnya karena tadi sudah muncul perasaan. Harusnya, bukan harusnya ya, karena ini juga pengalaman orang bisa beda-beda. Ini mungkin sebagai pengetahuan bahwa prosesnya begini. Ada ada indera menangkap objek. Sebenarnya cuma cuma di situ. Nah, munculnya menikmati atau menolak atau menyenangi atau membencinya itu karena ada perasaan. Dan Nah, makanya sering perasaan ini dikatakan, kan mungkin ya, mayoritas ya. Itu kita iya, belajar dari orang tua kita, dari yang udah lebih dewasa kita ya. Ini nggak iya, bagus, iya betul. ini enak, Iya, ini nggak enak. iya, Ya, iya, itu yang iya sudah betul. tertanam ya. Iya, yang tertanam karena ya mungkin secara genetik itu diturunkan dari sana untuk bertahan. Mengapa? Untuk bertahan hidup. Mengapa? Ya masa kita makan yang nggak enak. Oh, kalau misalnya nggak enak dimakan, kalau nggak enak dimakan, mungkin nggak enak dimakan. Pengalaman itu kan menjadi yang nggak baik, nggak buruk, pengalaman buruk. Berikutnya nggak ingin makan, makan, makan lagi gitu. Mungkin malah menolak makan. Menolak makan, otomatis hidup yang nggak berlangsung, mungkin nggak bertahan,
nggak apa ya, secara genetik nggak bisa meneruskan keturunan sejak tidak berkembang biak. Nah, misalnya seperti itu. Tetapi kalau makan yang enak, nah makan yang enak, misalnya yang enak, teruskan, teruskan, ya bertumbuh, ya beranak, memunculkan inovasi-inovasi gitu, inovasi-inovasi yang lebih enak lagi, lebih enak lagi gitu. Makanya salah satu sebab overpopulation itu kan karena ciptaan manusia mengenai pangan, mengenai barang-barang itu menjadikan nyaman, menjadikan nyaman sebagai manusia. Ya udah, oh, hidup terus aja jadi manusia yang lama-lama lama-lama jadi manusia lagi, jadi manusia lagi. Nah, pada konteks yang lebih luas bisa seperti itu gitu. Dampaknya gitu ya. Dampaknya bisa macam-macam. Nah, itu menjadi menjadi pemikiran global, menjadi habit yang menurun, yang menjadi normal. Yang benernya ya seperti itu. Masa manusia nggak makan yang enak? Masa manusia nggak berinovasi untuk eh, mempertahankan apa ya? Mempertahankan ini apa? Rasnya sebagai manusia. Nah, kayak gitu sebenarnya. Nah, ini terlalu panjang sih sebenarnya. Terlalu terlalu jauh dampak gitu ya. Tapi kembali lagi ke yang tadi, memang secara secara genetik, secara habitat, eh, 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 kebiasaan gitu ya, habit, habit kita itu ya ada turunan juga, dikondisikan lah boleh dikatakan, dikondisikan oleh lingkungan kita, lingkungan terdekat kita ya orang tua, keluarga gitu, itu yang bisa membentuk habit kita gitu. Begitu Bu. Jadi Iya, iya. menikmati, menolak ya itu sudah ada perasaan secara secara objektif, boleh dikatakan saya menggunakan kata objektif, indera menangkap objek, semua indera, enam indera menangkap objek. Yang subjektif itu perasaan muncul. Begitu perasaan muncul diikuti perkembangbiakan tadi. Kalau yang menyenangkan diikuti dengan lamunan, lamunan, lamunan gitu. Sampai akhirnya ya ada batin yang mengetahui. Tapi itu terlalu panjang. Saya persempit persempit indera, objek sama perasaan. Itu sudah cukup menjelaskan kapan kita berada di saat ini gitu. Kapan kita berada di saat ini. Munculnya perasaan itu sudah subjektivitas si eh, o- orang diri yang menangkap indera gitu. Perasaan yang suka, tidak suka, menolak, membenci atau netral. Kemudian kalau mau objektif ya sudah, mataku melihat arca Buddha di depanku. Hanya itu. Begitu batin saya memberi komentar, arca itu bagus ya, bentuknya paling bagus, saya suka. Nah, itu sudah subjektif, perasaan muncul. Aku ingin memiliki, membeli, ini harganya berapa? No, macam-macam. Nggak punya uang. Nah, itu masalah lagi, masalah yang lain lagi. Nah, kayak gitu bertumpuk-tumpuk jadinya. Begitu Ibu Wilen, mungkin ada teman-teman yang lain mau menambahkan, silakan. Iya, teman-teman yang lain ada yang mau tanya atau mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Ya dong, Mas Ya. Waluyo. Mm-mm. Ya, Oh, jadi kan iya, apa Ibu Astri. ya, kita kan perasaan-perasaan kita kan kadang berkembang semakin liar, semakin ini gitu ya. Dari Iya, pengalaman Mas Waluyo itu gimana cara menyiasatinya gitu kalau misalnya apa pikiran-pikiran kita tuh berkembang piak kemana-mana gitu. iya, iya. Ya, pikiran kita berkembang kemana-mana. Ada satu rumusan yang ini.
yang mungkin bisa dipakai gitu ya. Jika itu bermanfaat, kembangkan. Jika itu bermanfaat dalam hal ini bermanfaat mungkin tergantung tergantung ini ya, tergantung upaya kita. Misalnya kita atau apa ya? Atau filosofi hidup kita. Kalau saya lebih lebih memikirkan orang lain, misalnya dibanding orang lain yang hanya memikirkan diri sendiri, misalnya. Eh, Artinya begini, jika itu membawa dampak bagi orang lain, jika Ibu Astri lebih cenderung pada altruis, altruis itu lebih cenderung pada selalu memikirkan orang lain gitu ya. Jadi perkembangbiakan pikiran tadi yang jika memiliki manfaat pada banyak orang, pada orang lain, kembangkan aja, kembangkan saja. Itu masih ada gunanya, masih ada bermanfaatnya. Tapi atau karena saya lebih lebih ke diri sendiri ya itu bermanfaat untuk diri saya sendiri, maka saya bisa mengembangkannya juga gitu ya. Karena ada orang kecenderungannya lebih ke dalam juga diri sendiri atau juga menambah kebaikan-kebaikan atau manfaat-manfaat untuk orang-orang lain kayak gitu. Ini Nah, itu sorry kembangkan. Mas Mas Jika Waluyo, yang tidak buruk dilenyapkan. Gimana, Bu? sorry Mas Waluyo. Ini yang tadi punya manfaat terus kita kembangkan itu maksudnya in our daily life ya, bukan pada saat kita duduk bermeditasi ya. Pada saat duduk bermeditasi mungkin juga. Misalnya begini, Kalau pada pikiran saat kita duduk misalnya, oh nah, iya ya, saya tuh kepingin bantu ini nanti besok saya mau begini-gini. Itu hmm, maksudnya kita terusin aja ya, atau kita stop kembali ke pada ya pada saat duduk bermeditasi itu harus disadari. hmm, Muncul nggak bisa di stop, nggak bisa disadari saja, oh disadari bukannya ya disadari. bukannya kita sadari, aduh, saya kan sebenarnya lagi fokus di nafas nih. Pikiran saya adalah saya besok mau eh, bantu orang kayak gini-gini gitu. Ya udah, habis itu oke, ini kan urusannya besok. Jadi sekarang saya kembali ke nafas karena sekarang saya lagi meditasi. Jadi kembali lagi Oh iya. mengamati objek nafas. Atau kita terus aja, oh iya, besok kan saya mau begini ya. Kalau begitu bagusnya begini ya. Padahal kita lagi duduk meditasi loh gitu. Oh iya. Oh enggak seperti itu. Udah oke, saya ini ya saya tangkap maksudnya. Apakah Bu Astri yang dimaksud seperti itu? Yang tadi saya jawab untuk daily life ya. Untuk Hmm, daily life ya 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 berkembang biakannya pikiran itu yang jika bermanfaat diteruskan. Pada konteks meditasi yang diperjelas oleh Bu Wileng ini, terima kasih Bu hmm. diingatkan itu enggak, itu disadari dan juga konsep meditasinya Bu Wileng tadi enggak hanya napas, menyadari pikiran yang berkembang biak itu juga konteks aku meditasinya juga begitu Oh. dengan objek pikiran yang berkembang biak. Hmm. Kita jangan menganggap bahwa yang namanya meditasi duduk anteng napas saja, memperhatikan napas yang di awal kita tentukan tadi tidak. Yang disebut meditasi adalah Menyadari. termasuk yang pindah, pindah, pindah objek yang pikiran muncul ini itu di pada saat oh ini ya dikembangkan itu enggak meditasi, tetapi menyadari bahwa oh ini hanya pikiran rencana mengenai yang akan datang itu meditasi.
Itu meditasi. Menyadari. Menyadari bahwa ini pikiran. Nah, pada saat menyadari pikiran ini hanya rencana-rencana, pada saat itu sebenarnya itu sudah lenyap. Nah, ini Pikiran yang nih. seperti itu sudah lenyap, sudah Ini nih hilang yang benernya. yang saya belum berhasil bahwa itu lenyap gitu, belum yakin. Iya. Nah, karena mungkin kita biasanya ya melamun kan, oh melamun dan kita merasa gagal meditasi. Duh, aku nyesel meditasi. Kan aku meditasi. Nyesel tuh. Aku meditasi. Ke napas lagi, merasa sukses kalau kembali ke napas. Enggak. Ya, pada saat pindah tadi, berarti napas tetap ada kan ya? Napas tetap ada, cuma pikiran menjadi dominan di ingatan. Nah, terus kita menyadari bahwa oh itu ingatan, ini nih ingatan, nggak usah menyesali, nggak usah menyesali, menyesali sudah nggak meditasi, meneruskan apalagi melamun gitu ya, atau malah dituliskan gitu. Nah itu nggak meditasi lagi, Mas gitu. Mas Waluyo, berarti berarti Ya, harus kembali lagi ke saat ini gitu ya. Maksudnya betul. nggak terus kita ikutin pikiran kita liar kemana-mana Mm-mm. gitu kan. Iya, enggak. Ya, kita kan Eh, maksudnya eh, lagi saat ini gitu kan. ya, ya. Saya ingat cerita cerita peserta meditasi merasa gagal, merasa ini, merasa merasa ini ya gagal lah, menyesal gitu. Dia lapor kepada gurunya waktu sesi diskusi gitu. Aduh, saya gagal. Saya berangkat sudah dengan niat yang sangat tinggi, motivasi yang sangat tinggi. Saya punya peliharaan kucing sama anjing itu sudah sampai saya titipkan ke penitipan demi meditasi ini. Di sini saya malah pikiran saya resah, gelisah. Tahu jawaban jawaban gurunya? Beliau mengatakan gini, kalau kamu tahu bahwa kamu itu resah, itu sebenarnya meditasi, gitu. Kalau kalau kamu nggak tahu kalau sedang resah, malah nggak sadar, kamu nggak menyadari, gitu. Karena karena orang punya bayangan yang disebut meditasi itu duduk tenang, muka bersinar, tidak bergerak, gitu. Mungkin ya, mungkin bayangannya seperti itu. Padahal meditasi nggak seperti itu. Meditasi ya tadi, oke, untuk setting awal memulai meditasi, memulai motivasi itu kan memang baik kan ya. Ya udah, memang baik untuk memulai niat itu perlu tekad, perlu semangat, iya perlu, perlu. Pada saat proses perjalanannya, pikiran pindah ke sono, ingatan ingatan ke masa lalu. Bahkan ada yang traumatik sampai pernah nabrak orang, itu sampai menangis keras karena dia menyesalnya sampai ubun-ubun gitu ya. Maksudnya dia pernah nabrak orang nggak sengaja gitu, nabrak orang sampai meninggal nggak sengaja itu ke bawah terus sampai menangis. Ingatan-ingatan itu muncul gitu. Nah, itu dia merasa gagal. Loh, saya selama ini sudah bisa menutupi ke penyesalan saya karena pernah menabrak orang. Tetapi gara-gara meditasi ini menjadi batin, menjadi batin di apa ya? Batin diendapkan, batin dikondisikan supaya supaya mereda kayak gitu. Tapi kok malah ingatan itu muncul? Ya itulah ingatan. Nggak bisa dipaksakan untuk selama ini terbiasa dengan menutupi. Ingat pernah membunuh orang, pergi ke mall sebentar, lupa. Mengalihkan ke pekerjaan, lupa gitu. Tapi di sini masih ada. Nah, pada saat itu gurunya mengatakan, pada saat kamu mengingat itu, terus menyadari bahwa itu hanya ingatan. Udah, sebenarnya tuh udah lenyap.
Tetapi yang seringnya diikuti adalah yang liar tadi. Oh iya, dulu tuh harusnya aku ngerem, aku harusnya nggak main handphone, harusnya aku tuh dulu berdoa dulu, harusnya aku itu dulu macem-macem. Itu udah lamunan, udah liar, udah kejadian lagi kayak gitu. Nah itu pada sebenarnya di eh, yang saat ini sekarang itu meditasi adalah oh ini ingatan udah bahkan kalau sampai sampai melelahkan gitu ya, sampai lelah liarnya itu sampai lelah itu buka mata aja. Kalau pas meditasi duduk ya, buka mata aja. Ternyata ya nggak nggak sedemikian rupanya crowdednya di kalau mata merem gitu ya. Kalau mata merem karena kalau mata merem itu cenderung yang banyak muncul itu adalah indera pikiran. Mungkin kita bisa merasakannya ya. Karena mata nggak menangkap yang lain. Kita menutup menutup indera mata gitu. Walaupun suara masih dengar, kita mudah mengabaikan suara ini mudah. Tapi kalau mata itu enggak. Mata itu bisa bisa berimbang antara pikiran sama mata itu bisa berimbang karena menangkap benar-benar menangkap objek yang ada di depan. Tapi kalau mata kita tutup, pikiran ini yang jalan. Suara mungkin bisa diabaikan. Bau bisa diabaikan. Hidung bisa diabaikan. Lidah mungkin bisa diabaikan. Kulit bisa diabaikan. Tapi kalau mata dibuka, nah itu pikirannya udah tertolong boleh dikatakan ya. Pikiran yang liar tadi tertolong dengan mata yang melihat objek gitu. Begitu Bu Astri, Bu Wilen. Hmm, seru Ya, ya. kasih Pak. Terima kasih Mas. Jadi lebih lebih paham nih kita. Teman-teman ada lagi yang mau tanya? Udah jam 8:21. Iya, Eh, Kayaknya kita cukup dulu ya sampai sekarang ya. Jadi eh, tadi udah disampaikan ya sepanjang kita nggak tidur ya kita juga menyadari pikiran-pikiran dan kalau memang itu ada pikiran yang bermanfaat, kita sadari itu bermanfaat ya. Misalnya kita punya planning mau bangun panti asuhan yang hmm, seperti kayak gimana, ya itu boleh kita iya, teruskan gitu kan ya, karena itu iya, iya, bermanfaat. Tapi kalau yang nggak ada manfaat, ya misalnya penyesalan-penyesalan, kita sadari itu satu penyesalan, udah lewat, nggak ada manfaat, mm-mm. kita Yes, abaikan. Kayak gitu ya. yes, Nah, ya, terus pada saat kita lagi meditasi duduk, ya kita jangan ya, menuntut diri kita untuk jadi tenang. Kita jangan mm-mm. menuntut gitu ya. Iya, Jangan menuntut. Tetapi kita Heeh, cuma mengamati apa yang menjadi objek kita. Nah, objek kita mungkin awalnya pertama adalah nafas. Tapi nafas, begitu pikiran-pikiran yang kita bermunculan, kita sadari, oh ini nih pikiran kita nih yang lagi muncul nih gitu. mm-mm. Dan ya udah muncul, kita sadari, ya. Terus kemudian kita lepaskan aja. Jadi kita jangan merasa tertekan karena ada perasaan pikiran yang muncul-muncul itu ya. Karena Iya, itu adalah normal gitu. Jadi kita jangan merasa bahwa kalau kita duduk meditasi, lalu pikiran-pikiran muncul, lalu kita merasa itu gagal gitu. Tapi iya, sebaliknya objek kita bisa pindah dari objek yang pertama ke objek terhadap pikiran yang iya, muncul tadi, terhadap heeh, perasaan yang muncul tadi gitu. Jadi kita ya, amati. yang dominan, eh, Nah, saya pikir ini satu hal yang
Ngebantu sih, karena biasanya lebih banyak kalau kita duduk bermeditasi tuh berasa gagalnya Ya. gitu. Tapi kalau kita mengamati, kalau kita nggak punya perasaan tuntutan bahwa kita harus selalu di napas gitu kan, tapi kita amati, nah itu mungkin juga yang membawa kita lebih apa ya, lebih percaya diri bahwa oke gitu loh. Itu Ya. kira-kira ya Mas Waluyo ya. Ya, di akhirnya supaya konteksnya ke daily mindfulness itu bisa dilakukan secara ritmik di aktivitas bangun tidur, ke kamar mandi, mengambil gayung, mau buang air besar, air kecil, menyalakan kompor untuk masak air misalnya, itu menjadi aktivitas yang ritmik Hmm. dengan kesadaran di aktivitas itu juga bagian dari meditasi. Iya, setuju. Oke, oke teman-teman semua, oke ya. Bu. Ya, ini hari ini ASEAN nggak komen nih. Eh, menyimak aja. Oke, Ya. saya kira cukup ya sampai eh, sekarang 2, 5. 8.25. Terima kasih Mas Waluyo. Terima Sama-sama, kasih. Bu. Ibu, Senang juga, makasih ya Mas senang Mandi sekali. ya. Terima kasih teman-teman semua. Sampai Ya. jumpa minggu depan.